Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pendengar, alhamdulillah kita masih berada di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita dapat menuntaskan ibadah Ramadan tahun ini dengan sempurna. Sahabat pendengar, kali kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang namimah. Ada pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Ini menunjukkan betapa bahayanya lisan ketika kita tidak menjaganya. Imam Syafi'i berkata, seorang selayaknya memikirkan apa yang hendak diucapkannya, dan hendaklah dia membayangkan akibatnya. Jika tampak baginya bahwa ucapannya akan mendatangkan kebaikan, tanpa menimbulkan kerusakan, serta tidak menjerumuskan ke dalam larangan, maka dia boleh mengucapkannya. Jika sebaliknya, maka lebih baik ia diam. Termasuk bahaya lisan yang perlu dijaga adalah penyakit namimah atau adu domba. Mengadu domba adalah perbuatan yang keji. Tujuannya adalah memisahkan persahabatan dan menebarkan permusuhan. Ini merupakan perbuatan yang membuat seseorang menjadi berselisih dengan orang lain. Adu domba ini bisa dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara. Di antara misalnya dengan mengadukan ucapan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan antara keduanya, sehingga menyulut api kebencian dan menyebabkan ikatan silaturahmi mereka terputus. Kalau hal ini tidak diluruskan, maka bisa saja mereka akan bermusuhan selamanya. Padahal mereka hanyalah korban dari orang yang suka mengadu domba. Bahaya lidah yang satu ini berpotensi untuk memecahkan hubungan baik antara sesama manusia. Sahabat pendengar yang berbahagia, di samping orang yang melakukan kejahatan namimah akan diancam siksaan kubur yang sangat pedih. Ibnu Abbas meriwayatkan suatu hari Rasulullah melewati dua kuburan lalu berkata, sabdanya, sesungguhnya penghuni kedua kubur ini sedang diazab, dan keduanya bukanlah diazab karena perkara yang berat untuk ditinggalkan. Yang pertama, tidak membersihkan diri dari air kencingnya, dan yang kedua, berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat pendengar yang berbahagia, lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang melakukan namimah? Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim pernah berkata, setiap orang yang disampaikan kepadanya perkataan namimah, dikatakan kepadanya, fulan telah berkata tentangmu begini dan begitu, atau melakukan ini dan ini terhadapmu, maka hendaklah ia melakukan beberapa perkara. Pertama, misalnya tidak membenarkan perkataannya karena tukang namimah adalah orang fasik. Al-Hujurat ayat 6. Yang kedua, mencegah dari perbuatan namimah ini atau menasihatinya dan mencela perbuatannya. Yang ketiga, membencinya karena Allah. Karena ia adalah orang yang dibenci di sisi Allah, maka wajib membenci orang yang dibenci oleh Allah. Yang keempat adalah tidak berprasangka buruk kepada saudaranya yang dikomentari negatif oleh pelaku namimah. Kemudian tidak memata-mata atau mencari-cari aib saudaranya dikarenakan namimah yang didengarnya. Terakhir, tidak membiarkan dirinya ikut melakukan namimah
sedangkan ia melarangnya. Janganlah ia menyebarkan perkataan namimah, bab dengan mengatakan fulan telah menyampaikan padaku begini dan begitu. Dengan ini ia telah menjadi tukang atau si pelaku namimah, karena ia telah melakukan perkara yang dilarang. Sahabat pendengar yang berbahagia, di antara cara untuk melepaskan seseorang dari kejahatan namimah adalah menghindarkan diri dari rasa iri dan dengki. Karena penyakit inilah yang sering membuat seseorang terdorong untuk berbuat namimah. Walaupun kita tidak suka dengan seseorang, janganlah kita berbuat zalim kepadanya atau menghalalkan cara untuk menjatuhkannya dengan namimah. Sungguh perbuatan semacam ini dilarang oleh agama dan pelakunya diancam dengan siksaan yang pedih. Saudara, sahabat pendengar yang berbahagia, ini saja sekali lagi dapat saya sampaikan. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.